nanti suatu zaman, masa itu umatku akan mengikuti jejak umat sebelumku, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dia telah ditindas, tidak terasa dia telah dianiaya oleh nafsunya. Ahmad ya habibi, salam alaik. Kalau kita menilik dari kalimah yas'alu, itu termasuk kalimah fi'il, fi'il, karena diawali dengan ya. Kalau tidak salah ini termasuk fi'il mudhari'. Nggih Pak Asgor, nanti kalau tidak salah, karena diawali dengan ya di depannya. Fi'il mudhari'. Mereka bertanya kepada engkau tentang pertempuran dalam bulan suci. Pertempuran di dalamnya adalah pelanggaran besar. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang terbagi menjadi 3 peristiwa, masalah, yaitu pertama masalah sejarah. Walaupun Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tapi banyak memuat sejarah-sejarah masa lampau untuk kita menteladani atau mempelajari dari sejarah itu. Dan yang kedua, Quran adalah satu hukum, memuat hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih syar'i yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mengenai akidah ketauhidan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa kajian atau materi muatan materi yang dapat kita peroleh. Yang pertama adalah sejarah, yang mana perang pada saat itu, karena ini fi'ilnya mudhari', terjadi masa lampau. Nah, setelah Islam memasuki era kemenangan Rasulullah Muhammad SAW, setelah selesai dari penganiayaan, ini janji Allah yang telah dikabulkan pada waktu Nabiullah Ibrahim berdoa. Beliau berdoa, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa mati'uhu qalilam summa adtaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan tatkala Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah ini kota yang aman dan berilah rezeki kepada warganya berupa buah-buahan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ia Allah berfirman, dan barang siapa kafir akan kuberikan kepadanya kesengsaraan, dan barang siapa kafir akan kuberikan kepadanya kesenangan untuk sementara waktu. Lalu ia akan aku giring ke siksa neraka dan buruk sekali tempat yang ia tuju. Setelah doa ini dikabulkan oleh Allah, setelah Rasulullah itu dengan aman menunaikan ibadah haji, dan sampai sekarang pun tidak pernah terjadi penganiayaan atau kedoliman di dalam orang menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya, ritual agama yang ada. Setelah Rasulullah masuk istilahnya bedah kota Mekah, sampai sekarang tidak pernah terjadi ada penganiayaan atau penindasan di situ. Betul-betul aman dan betul-betul makmur, dimuliakan oleh manusia. Kalau kita mengikuti kajiannya Bapak Ketua, Bapak Yatimin, ada 3 kemusyrikan
yang menyeret manusia keluar daripada kaidah atau ketauhidan, yaitu yang pertama syirik yang betul-betul musyrik, menyembah Tuhan selain Allah, itu mengambil hamba Allah sebagai Tuhan. Terus sekarang yang melanda manusia, kadang-kadang kita tidak terasa, menyembah sarana-sarana untuk mengabdi kepada Allah, disembah di selain Allah. Sarana apa saja kehidupan ini? Kalau diterangkan lebih detail, kadang-kadang orang itu sangat mengidolakan jabatannya, mengidolakan, membanggakan hartanya, menyenangi kekayaannya, itu melebihi daripada agama Allah, daripada berjuang kepada Allah. Itu. Ini adalah penindasan terhadap tauhid kita. Itu. Penindasan. Yang ketiga, orang itu kadang-kadang meyakini atau menyembah diri sendiri, kesombongannya, kepandaiannya, kealimannya. Itu. Makanya ada orang sombong itu karena kedudukannya, karena pangkatnya bisa sombong. Orang sombong karena kekayaannya bisa sombong. Ini yang kadang-kadang menjerumuskan orang alim. Karena kepandaiannya, karena kefasihannya, karena pemahamannya Islam terlalu sangat dalam, mudah mengafirkan, mudah menyalahkan orang lain. Dia telah ditindas, tidak terasa, dia telah dianiaya oleh nafsunya. Nah ini, kalau kita membahas surat Al-Kahfi, kalau sering disampaikan oleh Pak Jazuli, nanti suatu zaman, masa itu, umatku akan mengikuti jejak umat sebelumku, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk liang lahat, mereka mengikuti. Luang nyambi mereka mengikuti. Apakah Yahudi atau Nasrani ya Rasulullah? Siapa lagi? Faman, siapa lagi? Berarti saat ini kita dalam kondisi berperang, dalam penindasan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk membalikkan kita dari agama kita masuk agama mereka. Dan mereka tak akan berhenti memerangi kamu sampai mereka membalikkan kamu dari agama kamu. Ya ini loh. Kalau khususnya peperangan di tanah Arab yang terkhusus lagi di lingkungan Ka'bah, di lingkungan Masjidil Haram, sampai sekarang janji Allah, doa Nabi Ibrahim sudah dikabulkan. Dan sejak itu tidak ada peperangan sampai saat ini. Tapi penindasan ini sangat merajalela sampai yaumul kiamah. Bahkan kalau ini mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu masuk agama mereka. Paling tidak agamamu hanya ritualitas tok, hanya seremoni, tapi pemikiranmu, tapi pola hidupmu, tapi bekerjamu persis apa yang dilakukan mereka.